Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti acara sosialisasi pemahaman budaya positif di sekolah dalam rangka memenuhi salah satu tugas saya dalam program guru penggerak pada modul 1.4 tentang budaya positif. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk 1 jam ke depan kita akan memahami atau membahas tentang budaya positif. Jadi tujuan pembelajaran dari modul 1.4 ini adalah calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Nah, sebelum kita masuk pada acara inti, alangkah baiknya sebelum kita memulai acara ini agar acara kita memberikan manfaat kepada kita bersama, marilah kita buka acara kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 04 Bukit Malintang kepada Ibu Yurdia Marlis SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, pertama sekali kita menanyakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kemudian salam dan salam kita berikan kepada arwah ibu kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Bapak, ibu-ibu yang kami hormati, hari ini di mana guru penggerak kita, di mana ada programnya menyampaikan tugas aksi nyatanya yang berjudul sosialisasi pemahaman budaya positif. Kami dari pihak sekolah sebagai kepala sekolah mengucapkan banyak terima kasih dan mudah-mudahan Ibu Lucy sebagai calon guru penggerak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dan mudah-mudahan dengan adanya calon guru penggerak sekolah kita, mudah-mudahan benar-benar dapat menggerakkan teman-temannya sehingga pendidikan di sekolah kita untuk yang akan datang dapat lebih baik daripada biasanya. Sebagai kata sambutan dari kami cukupkan sampai di sini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala SDN 04 Bukit Malintang yang sudah memberikan sambutannya kepada kita bersama. Semoga dukungan yang diberikan oleh Ibu dapat menambah motivasi dan semangat bagi saya dan bagi rekan-rekan yang lainnya. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk pada acara inti, di sini saya ingin menegaskan bahwa saya berdiri di sini sebenarnya bukan untuk menggurui ibu-ibu semuanya. Cuman karena saya terlebih dahulu yang diamanahi untuk menyampaikan materi sosialisasi pemahaman budaya positif ini dalam modul 1.4.
Jadi kegiatan kita ini bukan tujuannya untuk menggurui ibu-ibu semua, tetapi di sini saya adalah untuk sharing atau berbagi mengenai pemahaman budaya positif dalam modul 1.4. Nah, tujuan pembelajaran pada modul 1.4 ini adalah calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Nah, jadi akan kita lihat nanti apa saja konsep-konsep inti yang ada di dalam budaya positif. Nah, sebagaimana dapat kita lihat bersama bahwa konsep inti budaya positif ini terbagi atas 7 bagian atau 7 topik. Nah, inilah beberapa bulan ini materi yang saya dapatkan mengenai modul 1.4. Yang mana konsep inti dari budaya positif ini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, jadi dari ke-7 topik tadi akan kita diskusikan atau saling berbagi dalam pemahaman budaya positif ini. Adapun yang pertama tadi sama-sama kita lihat yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar maksudnya di sini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Jadi peserta didik kita itu belajar sesuai dengan kebutuhannya. Tujuannya apa? Agar nantinya terwujud peserta didik kita yang memiliki nilai profil belajar Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bahwa di kurikulum Merdeka ini adalah sedang trennya tentang profil belajar Pancasila yang dibagi atas 6 bagian. Dapat kita lihat di layar. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, mandiri. Nah, jadi intinya perubahan paradigma belajar ini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang kita lakukan atau yang kita berikan itu sesuai dengan kebutuhan murid, bukan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kebutuhan belajar murid itu sesuai dengan gaya belajarnya. Apakah peserta didik kita itu gaya belajarnya audio, visual maupun kinestetik. Jadi kita mengajar ini sesuai dengan kebutuhan murid, bukan dengan kebutuhan kita atau tuntutan kurikulum. Nah, yang kedua, konsep inti dalam budaya positif ini adalah disiplin positif. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu, apa itu arti disiplin? Menurut ibu-ibu, arti disiplin itu apa kira-kira? Ada yang tahu arti kata disiplin? Nah, salah satunya bagus, menaati aturan. Apa lagi kira-kira? Tata tertib juga bisa maksudnya. Jadi arti kata disiplin itu selain menaati aturan, peraturan, tata tertib, nah itu termasuk dari makna disiplin.
Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu itu tanpa adanya imbalan, penghargaan, hukuman, atau ancaman. Jadi di sini seseorang yang memiliki disiplin diri maka dia akan memiliki tanggung jawab. Dia akan memiliki tanggung jawab terhadap apa-apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Misalnya, sebagai contoh, kira-kira untuk apa sih kita berpakaian rapi ke sekolah? Nah, menurut ibu, kita berpakaian rapi ke sekolah itu untuk apa? Ataukah untuk mematuhi aturan pemerintah, atau kita memakai pakaian rapi itu ingin terlihat modis oleh peserta didik kita? Tentu tidak. Karena apa? Karena kita berpakaian rapi, berpakaian sopan adalah apa? Apa kira-kira itu? Karena untuk menghargai diri kita, bukan kita untuk mengharapkan pujian tadi, imbalan, penghargaan, atau hukuman, untuk menghindari hukuman dari pemerintah. Jadi maksudnya di sini disiplin positif itu adalah kita sebagai pendidik tujuannya adalah untuk menciptakan peserta didik kita itu memiliki disiplin diri yang mengacu kepada nilai-nilai universal tadi, nilai-nilai yang terkandung di profil pelajar Pancasila tadi, di mana nilai-nilai itu tumbuhnya atau didasari dari motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, motivasi intrinsik maksudnya di sini adalah motivasi yang muncul dalam diri kita sendiri. Sebagai contoh tadi, kita berpakaian rapi, sopan itu untuk karena menghargai, menghormati diri kita sendiri, bukan karena untuk ingin terhindar dari hukuman atau ingin dipuji orang lain. Jadi tadi dikatakan bahwa disiplin itu adalah aturan, kepatuhan atau tata tertib, maka itu bukanlah motivasi intrinsik, melainkan motivasi yang berasal dari luar atau ekstrinsik. Jadi ketika kita melakukannya, ada hal-hal yang mempengaruhinya. Nah, itu yang disebut dengan motivasi ekstrinsik, bukan dari motivasi intrinsik. Seharusnya kita melakukan sesuatu itu yang muncul, yang murni dalam diri kita. Jadi motivasi intrinsik ini adalah murni ada dalam diri kita dan muncul dari dalam diri kita sendiri tanpa ada unsur imbalan, penghargaan atau hukuman. Jadi kita bangun pagi tadi adalah salah satu cara kita mendisiplinkan diri dalam menghargai diri kita. Nah, karena kalau kita menghargai diri kita, maka orang lain juga akan menghargai diri kita. Nah, itulah konsep inti budaya dalam budaya positif yang kedua, yaitu disiplin positif. Yang ketiga, konsep inti dalam budaya positif yaitu teori motivasi perilaku manusia. Nah, teori motivasi perilaku manusia ini dibagi atas dua, yaitu yang pertama motivasi eksternal dan yang kedua motivasi internal. Kalau motivasi eksternal berarti motivasi itu yang berasal dari luar diri kita. Kalau motivasi internal berasal dari dalam diri kita. Nah, contohnya dalam motivasi eksternal yaitu kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, mungkin sering kita lihat di sekolah kita hampir 70-90% bahwa anak-anak kita itu kan memakai pakaian lengkap atau atribut lengkap setiap hari. Nah, tetapi itu dilakukan atas dasar untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman.
Dia melakukan atau memakai seragam lengkap itu karena takut nanti kalau tidak dipakai kena hukum di sekolah. Nah, itu termasuk contoh motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Contohnya dalam proses pembelajaran, misalnya seorang guru itu ketika melakukan pembelajaran mungkin tujuannya sebenarnya baik, tetapi imbasnya kurang baik. Contoh, saat PBM kita memberitahu kepada anak kita supaya cepat menyelesaikan tugasnya atau mengumpulkan PR-nya, nanti akan ibu kasih reward, nanti akan ibu kasih hadiah. Nah, itu kan baik, kita mengasih hadiah kepada anak kita, tetapi ada tetapi hal yang mendasarinya itu kurang ideal. Kenapa kurang ideal? Karena anak kita itu mengharapkan sesuatu atau imbalan. Nah, jadi itu motivasi yang timbul dari luar diri atau ekstrinsik. Nah, seharusnya yang motivasi yang paling ideal itu adalah motivasi internal. Nah, inilah tujuan dari disiplin positif ini, di mana pada tahap ini anak-anak melakukan sesuatu itu bukan karena untuk menghindari hukuman, bukan untuk menghindari ketidaknyamanan, atau bukan untuk ingin dipuji atau ingin mendapat imbalan atau penghargaan tadi, tetapi dia secara sadar melakukan hal itu tanpa adanya hukuman tadi, mengharap imbalan atau penghargaan. Jadi orang yang menerapkan disiplin positif motivasi internal ini adalah dia ada nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya. Contohnya tadi berpakaian rapi, itu kan dia tidak berharap ingin dipuji atau untuk menaati aturan hukum, tetapi di sini dia sadar untuk menghargai dirinya atau menghargai waktunya. Contoh yang datang tepat waktu, misalnya ke sekolah. Misalnya datang tepat waktu ke sekolah, kita datang tepat waktu ke sekolah itu bukan karena untuk menghindari hukuman. Misalnya nanti kalau anak kita tidak datang tepat waktu kasih hukuman, atau tidak mengumpulkan tugas tadi, bisa juga. Jadi di sini dia menghargai dirinya dan menghargai waktu. Nah, itulah tujuan motivasi internal di sini. Nah, yang keempat, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini sebagai seorang pendidik pasti setiap hari ada dua hal yang tidak jauh kita lakukan atau yang terus melekat pada diri kita, yaitu hukuman dan konsekuensi. Tetapi di sini kita lihat perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Kalau dia hukuman itu bersifat satu arah, di mana guru yang melakukannya berarti guru yang membuat. Mau tidak mau murid itu harus menaatinya, harus mematuhinya. Sedangkan konsekuensi bersifat kedua belah pihak. Maksudnya di sini konsekuensi itu adalah sesuatu hal yang sudah disepakati. Jadi ada timbal baliknya. Kalau yang tadi hukuman itu guru yang membuat, mau tidak mau murid kita harus mematuhinya. Sedangkan kalau konsekuensi adanya sebuah kesepakatan yang sudah disepakati secara bersama. Jadi jika anak kita melakukan kesalahan, maka dia tahu konsekuensi apa yang akan dia kerjakan dari kesalahan yang sudah dilakukannya tadi. Nah, misalnya dari pernyataan tabel hukuman dan konsekuensi ini. Jadi kalau hukuman itu ciri-cirinya sesuatu itu menyakitkan hati. Kalau konsekuensi itu cuma sekedar sesuatu itu harus terjadi. Kemudian kalau hukuman yang diberikan itu membuat fisik
atau sakit hati anak. Kemudian durasinya jangka waktunya lama dibandingkan dengan konsekuensi. Contohnya misalnya anak kita tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Secara spontan kita tidak mendengarkan alasannya, kita langsung menjudge atau menghukumnya atau tidak menerima apapun bentuk alasannya. Jadi itulah rasa sakit dari perkataan kita tadi. Pokoknya misalnya, karena kamu tidak mengumpulkan tugas, nah inilah hukumannya yang kita berikan. Jadi ada membuat sakit hati anak dan jangka waktunya pun lama. Tetapi kalau konsekuensi jangka waktunya pendek, oh dia sudah tahu tadi kalau dia tidak mengumpulkan tugasnya, konsekuensinya ini. Karena sudah disepakati tadi. Tapi kalau hukuman ini kan tidak, guru yang membuat sendiri, guru yang memutuskan sendiri, mau tidak mau anak harus mematuhi hukuman kita atau melakukan hukuman kita ini. Jadi pada hukuman ini anak itu melakukan sesuatu karena adanya rasa terpaksa. Baalai karena kita dapat hukuman, jadi terpaksa melakukan hukuman itu. Tetapi kalau konsekuensi ada stimulus atau tanggapannya, kita tanya dia baik-baik, kita beri dia respon, kira-kira apa ya alasannya karena tidak mengumpulkan tugas tadi. Jadi ciri yang selanjutnya, hukuman itu akan mendorong anak kita menyakiti dirinya sendiri. Tetapi kalau konsekuensi itu secara tidak langsung kita akan mendorong anak kita mudah menyelesaikan diri. Kemudian anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Maksudnya di sini tadi kita tanya kenapa tidak mengumpulkan tugas. Mungkin alasannya lupa Bu. Tetapi alasan yang sebenarnya yang disembunyikannya adalah mungkin dia tidak mengerjakannya, sehingga dia memberikan alasan bahwa dia lupa, tapi padahal dia tidak mengerjakannya. Nah, sedangkan kalau konsekuensi, anak itu akan belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi itulah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Nah, ini ada tabel perbedaan antara hukuman dan konsekuensi dari penjelasan saya tadi. Di sini ada beberapa pernyataan yang ingin kita diskusikan secara bersama. Nah, saya berharap kita semua, ibu semua dapat menjawab dari pernyataan ini apakah dia termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, dapat Ibu lihat ini ada beberapa pernyataan yang akan kita coba isi bersama. Nah, ini kan ada tanda tanya besar saya tulis. Jadi belum saya munculkan jawaban yang dari saya. Mari kita isi dulu secara bersama apakah dia termasuk hukuman atau konsekuensi. Misalnya pernyataan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, atau kalimatnya bisa saya berjanji akan mengumpulkan tugas tepat waktu atau yang lainnya. Nah, dia ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, silakan Ibu tulis jawabannya. Kemudian pernyataan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah.
termasuk hukuman atau konsekuensi? Sudah, Bu? Bagi ibu-ibu yang sudah bisa menjawabnya dari kertas tipnote yang saya bagikan tadi, boleh satu persatu untuk menempel di kertas yang sudah disiapkan. Apa nanti kira-kira jawabannya, termasuk hukuman atau konsekuensi? Lanjut. Boleh, terserah Bu. Dan inilah jawaban dari ibu semua mengenai perbedaan dari hukuman dan konsekuensi dari pernyataan yang ada di tindakan guru ini. Nah, ada yang menjawab hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Secara umum jawabannya sudah betul ya. Mari kita cocokkan atau lihat dari jawaban saya. Nah, jadi mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Nah, itu termasuk hukuman, karena di situ apa? Kita sudah memberikan hukuman secara fisik maupun verbal. Anak kita dihukum, disuruh mencatat 100 kalimat atau 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat. Nah, yang terakhir ada konsekuensi. Nah, di sini sebenarnya mana menurut ibu yang tepat, hukuman atau konsekuensi? Yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Betul ya di sini konsekuensi waktu ibu? Betul tidak? Betul. Kenapa dia tidak hukuman? Kenapa jawabannya konsekuensi? Karena di dalam materi PJOK ini terlambat 10 menit itu berarti PBM kita sudah berlangsung. Otomatis dalam waktu 10 menit itu anak-anak kita tidak mengikuti kegiatan kebiasaannya. Biasanya lari dulu dari lapangan berapa kali putaran misalnya. Jadi di sini meskipun dia di sini mengelilingi lapangan basket 2 kali itu tidak termasuk hukuman. Karena apa? Karena itu termasuk konsekuensi. Dia terlambat di materi PJOK. Jadi itu bukan termasuk hukuman. Walaupun fisik dia yang bekerja, tetapi itu bukan termasuk hukuman. Tetapi itu adalah konsekuensi dari hal-hal yang sudah disepakatinya tadi bersama guru olahraganya. Yang keempat yaitu konsep inti dalam budaya positif ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Nah, ibu-ibu, ini ada 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Yang pertama apa, Bu? Apa kebutuhan dasar hidup manusia yang pertama? Makanan itu termasuk contoh dari kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan. Nah, kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup adalah kebutuhan yang berkaitan dengan fisiologis kita, yaitu kita butuh makan, minum, pakaian, tempat tinggal, rasa aman, atau kesehatan. Jadi itu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kira-kira kita ingin bertahan hidup tapi tidak makan, kira-kira bisa bertahan hidup, Ibu? Tidak. Jadi kita butuh yang namanya makanan, rumah, atau tempat tinggal, ya. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia kasih sayang dan rasa diterima. Baik itu kita sebagai pendidik maupun peserta didik, anak-anak kita itu dia butuh rasa dipedulikan, rasa diterima, rasa dia berbagi atau bekerja sama menjadi bagian satu kelompok. Yang ketiga, kebutuhan dasar penguasaan. Penguasaan yang di sini maksudnya adalah penguasaan diri. Kita butuh dihargai, kita butuh diakui, kita butuh dianggap, kita butuh untuk didengar. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia yaitu kebebasan. Baik kita maupun peserta didik kita berhak bebas, berhak mandiri. Untuk apa? Untuk memiliki pilihan, berhak untuk mencoba hal-hal baru, berhak untuk mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan. Tidak hanya kita, murid kita juga itu butuh kesenangan, butuh dia tertawa, humoris, butuh diperhatikan atau antusias. Jadi kesenangan itu happy atau bahagia anak-anak kita itu. Nah, maka dari itu kita sebagai pendidik kira-kira kelima kebutuhan dasar itu apakah selama ini sudah kita penuhi kepada peserta didik kita. Nah, jika belum misalnya dari rumah, tentu nantinya akan ada nilai-nilai yang di luar jalur terjadi di sekolah kita. Misalnya anak itu di rumahnya aturan orang tuanya terlalu dikekang. Setiap ingin bicara tidak diberi kebebasan, tidak didengar, tidak dianggap. Jadi ketika di sekolah nanti timbullah perilaku di luar jalur tadi. Contoh saat kita menjelaskan pelajaran, kita sedang sibuk menjelaskan pelajaran, mereka juga sibuk dengan mengobrol. Mungkin maksudnya di sini dia ingin mencurahkan, ingin mengeluarkan pendapatnya tadi karena di rumahnya itu tidak ada kebebasan atau merasa dikekang. Jadi karena kebutuhan dasar di rumahnya tadi tidak terpenuhi, maka timbullah nilai-nilai yang di luar jalur yang terjadi di sekolah seperti yang tadi, suka tertawa mungkin, suka mengganggu temannya ataupun yang lainnya. Nah, yang kelima, konsep budaya positif ini adalah posisi kontrol guru. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada sebuah video. Nah, marilah sama-sama kita saksikan dari video ini tentang posisi kontrol guru.
Nah, ini ada video tentang posisi kontrol guru. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus pilih lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang berangkat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah, sayang. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu.
Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang lebih meningkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Dan Ibu, dari video yang kita saksikan bersama tadi, kira-kira ada berapa posisi kontrol guru? Ya, ada 5. Nah, dapat kita lihat ada 5 posisi kontrol dari seorang guru. Nah, sekarang coba kita bertanya dan menjawab kepada diri kita masing-masing. Kira-kira posisi mana yang sering kita lakukan terhadap peserta didik kita? Nah, semoga dari 5 posisi kontrol guru tadi, yang paling idealnya yang mana kira-kira Ibu? Apakah di penghubung, pembuat rasa bersalah, atau posisi kita sebagai teman, pemantau, atau manajer? Nah, coba kita lihat dulu penjelasan dari kelima posisi kontrol guru tadi. Dari video yang kita saksikan tadi, pada posisi penghubung, guru itu percaya dan meyakini bahwa cara dialah yang terbaik. Dia tidak memiliki kesempatan untuk anak berbicara. Dia tidak memberikan kesempatan kepada anaknya untuk memberitahu apa alasannya bahwa sebenarnya tadi terlambat. Jadi kalau di posisi penghubung ini, selain dia percaya bahwa cara dia itu yang paling baik, kemudian intonasinya itu, kira-kira di video tadi bagaimana Ibu? Intonasi dari Ibu tadi, menjudge atau menghardik, menunjuk-nunjuk, atau menggunakan bahasa tubuhnya, matanya melotot. Nah, itu di posisi penghubung. Kemudian di posisi penghubung ini, guru itu melakukan hukuman berupa fisik maupun verbal. Nah, contohnya kalimatnya misalnya di posisi penghubung tadi, kamu salah terus, kamu lagi, selalu kamu yang terlambat. Nah, itu kalimat yang sering muncul di posisi penghubung. Patuhi aturannya ya, kalau tidak dipatuhi awas. Nah, nanti kena hukum. Nah, itu di posisi penghubung. Kalau di posisi yang kedua, yaitu pembuat rasa bersalah.
Jadi intonasi dari guru tadi tidak setinggi atau sekuat dari posisi hukuman tadi. Intonasinya sudah lebih rendah, lebih lembut. Kemudian guru itu menggunakan kalimat-kalimat agar murid itu merasa bersalah dari yang dia lakukan tadi. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali kepada kamu. Berapa kali ya harus ibu beritahu? Bagaimana kalau orang tua kamu tahu? Nah, jadi seperti itu kalimat-kalimat di posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, yaitu di posisi kontrol guru teman. Nah, guru itu melakukan atau menggunakan kalimat-kalimat persuasif dan intonasi atau nada suaranya itu lebih ramah lagi untuk mengontrol murid. Di sini guru sudah berusaha untuk mengobrol atau berdiskusi dengan murid. Contohnya kalimat humoris yang di video tadi, misalnya, kamu kan anak yang larinya paling kencang, kok terlambat kok masih terlambat? Nah, itu salah satu contoh kalimat persuasif. Nah, selain itu, ayolah belajar dengan ibu. Kamu tidak kasihan ya? Kamu mau ya ditegur oleh kepala sekolah. Nah, itu adalah contoh kalimat yang sering terjadi atau diucapkan pada posisi kontrol sebagai teman. Nah, yang keempat, posisi kontrol guru itu sebagai pemantau. Pemantau berarti sebagai orang yang memantau atau mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh murid. Apakah tindakan itu sesuai dengan peraturan sekolah atau konsekuensi. Jadi kalau guru di posisi pemantau ini dia menggunakan data, menggunakan catatan-catatan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Contohnya datanya misalnya, tadi Sinaren ini kan sering terlambat, selalu terlambat setiap hari. Bisa nanti data yang ditunjukkan oleh ibu itu menunjukkan buku absen anak itu. Nah, ini lihat absen Naren setiap hari terlambat. Nah, itu jadi guru ini sebagai pemantau menggunakan data-data atau catatan-catatan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi kalimatnya biasanya, kamu kan sudah tahu peraturannya apa yang telah kamu lakukan, konsekuensinya apa ya. Nah, itu adanya di posisi kontrol di pemantau. Nah, yang terakhir yaitu posisi kontrol guru di manajer. Nah, di posisi ini guru itu mendukung murid untuk menemukan solusi, untuk menemukan permasalahan yang dialami oleh murid itu tadi. Jadi di sini guru tidak langsung menjudge atau menghadik, tetapi guru mempersilahkan kita dengar dulu anak kita itu apa hal dasar yang membuatnya melakukan terlambat tadi. Jadi kita mempersilahkan murid itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian setelah kita dengar, kita selaku guru mendukung murid itu untuk merdeka. Artinya di sini kita akan membentuk sifat mandiri anak dan bertanggung jawab. Kira-kira kemudian kalimat di posisi manajer ini biasanya apa yang kita yakini, apa kesepakatan kelas kita, apa peraturan sekolah kita. Nah, jadi itu salah satu kalimat di posisi manajer. Kira-kira rencana kamu ke depannya bagaimana? Nah, tadi kan ada dialog seperti itu yang dilakukan oleh Naren dengan gurunya. Jadi dari 5 posisi kontrol guru tadi, yang paling idealnya adalah di posisi manajer. Semoga kedepannya, karena kita sudah sama-sama tahu 5 posisi kontrol guru ini, semoga kedepannya kita dapat menerapkan posisi seorang manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol guru tadi, ini ada sebuah contoh atau sebuah soal dari penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya atau masalahnya, kalau tadi dia kan Sinaren ini terlambat datang ke sekolah. Nah, sekarang kasusnya beda lagi.
siswa kita atau murid kita tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ada pernyataan hormat pada bendera selama 1 jam. Ada pernyataan berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Nah, itu kalimatnya. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kemudian yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan itu? Nah, ada 5 pernyataan yang akan kita diskusikan. Kira-kira dari 5 pernyataan ini mana dia yang termasuk kepada penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau atau manajer? Nah, kira-kira dari kasus ini mana yang termasuk di posisi penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau atau manajer? Kalau ada ibu yang sudah siap, silakan ditempel. Dan kita lihat ya ibu, dari jawaban teman-teman ada di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mari kita lihat jawabannya apakah sama dengan jawaban saya. Nah, ini adalah jawaban dari kasus ketika siswa kita tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat selama 1 jam berarti posisinya di sini sebagai penghukum. Kalau yang pernyataan kedua untuk merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima posisinya seorang manajer. Nah, yang keenam, konsep inti budaya positif itu adalah keyakinan kelas. Nah, kira-kira menurut ibu-ibu, kenapa keyakinan kelas? Apa bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas dan peraturan kelas? Kira-kira apa ibu? Ada yang tahu? Nah, kalau peraturan kelas, sesuatu itu yang dibuat oleh guru dan harus ditaati oleh
murid kita. Itu yang peraturan kelas. Sedangkan kesepakatan kelas apa? Kesepakatan kelas adalah hal-hal yang sudah disepakati secara bersama melalui surat pendapat. Nah, biasanya kan kita di awal tahun ajaran kita membuat kesepakatan kelas dengan murid kita. Kita melakukannya dengan surat pendapat ini. Dengan kegiatan kita seperti yang tadi, bisa kita menggunakan kertas statement itu, kita bagikan kepada peserta didik kita. Nanti dia bebas bersurat pendapat, menuangkan pendapatnya, kira-kira apa kesepakatan kelas yang lebih pas, yang lebih tepat, yang lebih cocok agar pembelajaran kita di kelas itu terasa lebih aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, itulah kesepakatan kelas. Jadi lebih rinci dan lebih detail. Kemudian kesepakatan kelas ini nyata atau konkret, lebih mirip ke arah peraturan sekolah. Tetapi bedanya kalau peraturan kelas tadi, peraturan sekolah tadi dibuat oleh guru yang membuatnya sendiri tanpa melibatkan peserta didik. Tapi kalau kesepakatan kelas, adanya hubungan timbal balik yang melakukan sesuatu itu antara guru dengan muridnya. Kemudian kalau keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak. Misalnya tadi anak-anak kita di kertas curahan dia tadi yang ditulis stick note, dia membuat misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, itu termasuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Apa tuh? Misalnya tadi kita bagikan kertas stick note kepada anak kita, sudah kita lakukan surat pendapat, ada yang ditulisnya mengumpulkan tugas tepat waktu. Kira-kira itu masuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Ya betul, bagus, kesepakatan kelas karena lebih rinci, lebih detail, lebih konkret, dan kita yang menyepakatinya bersama. Tetapi kalau mengumpulkan tugas tepat waktu itu kita ciumkan, kita kecilkan keyakinan kelas itu, dia mengandung nilai-nilai yang universal tadi. Kalau dia mengumpulkan tugas tepat waktu, berarti keyakinan kelasnya itu nilai-nilai yang terkandung atau yang dijunjungnya adalah nilai bertanggung jawab atau disiplin. Jadi itulah beda dari keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan peraturan kelas. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati tadi, baik itu secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang agama, bangsa, suku, bahasa, negara maupun agama. Jadi tidak ada jadi saling toleransi atau saling menghormati. Nah, ibu-ibu, kita sudah berada di penghujung materi. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa konsep inti budaya positif ini ada 7 topik. Nah, inilah topik yang terakhir atau pembahasan yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini maksudnya adalah sebuah strategi, sebuah cara yang dapat kita lakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Jadi dengan penerapan segitiga restitusi ini, secara tidak langsung kita mengembalikan posisi anak tadi yang awalnya dia melakukan kesalahan berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Tanpa apa? Tanpa adanya dorongan dari motivasi intrinsik tadi. Dia melakukan sesuatu itu murni dari dalam dirinya sendiri, bukan karena faktor takut kena hukum, takut karena diancam ataupun lainnya. Nah, mengenai segitiga restitusi ini, ada 3 langkah atau cara yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan kasus atau permasalahan dari anak kita itu. Jadi ini adalah gambar dari segitiga restitusi yang dapat kita lihat bersama.
Yang pertama itu ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan muridnya yang memiliki sifat mandiri dan bertanggung jawab. Nah, misalnya kita menstabilkan identitas anak tadi. Nah, bisa dengan kalimatnya apa? Nah, nih, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Namun, setiap kesalahan itu pasti ada alasannya. Jadi, di menstabilkan identitas ini merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengubah identitas anak tadi dari orang yang gagal, dari anak yang telah gagal karena melakukan kesalahan, menjadi anak yang sukses nantinya. Nah, biasanya di menstabilkan identitas ini ada beberapa kalimat yang muncul ketika kita melakukan segitiga restitusi ini. Misal, berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, begitu juga dengan kamu. Namun di balik kesalahan itu pasti ada alasannya. Jadi seperti itu contoh kalimat-kalimat ketika kita melakukan praktik segitiga restitusi. Yang kedua, cara untuk praktek segitiga restitusi ini adalah validasi tindakan yang salah. Artinya setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar murid kita. Contoh kalimatnya misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Nah, ini dapat kita lihat kalimat-kalimat yang muncul di segitiga restitusi. Nah, yang terakhir tentang cara praktik segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Jadi di menanyakan keyakinan ini adalah teori kontrol yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Mulai dari dalam diri kita tadi, bukan dari faktor luar. Kalimatnya apa? Bisa kita gunakan nanti ketika praktek segitiga restitusi dengan anak. Apa kesepakatan kelas kita? Kita tanya lagi. Kira-kira kesepakatan kelas kita apa ya? Kira-kira kalau kamu seperti ini, kesepakatan kelas apa yang kamu langgar? Atau kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Atau apa harapan kamu atau bayangan kamu tentang kelas yang ideal itu seperti apa? Jadi itu beberapa kalimat yang dapat kita terapkan ketika kita melaksanakan praktik segitiga restitusi. Nah, penutup, sama-sama kita lihat di layar bahwa sudah kita lihat bahwa penutup berarti kegiatan kita ini sudah selesai. Jadi dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian, memiliki standar profesional dan sosial yang baik, di mana guru itu mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan kita. Nah, jadi Ibu, itulah materi dari pemahaman budaya positif ini. Mungkin selama penyampaian materi tadi ada kata-kata dan perbuatan saya yang salah, yang tidak berada di tempatnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.